Halo Sobat Sipan, smartphone yang saya pegang ini adalah Oppo A16. Ini adalah produk terbaru dari Oppo, atau bisa dibilang ini adalah upgrade-nya Oppo A15 sebelumnya, yang sangat best seller di pasaran smartphone Indonesia. Kira-kira sebagus apa sih Oppo A16 ini? Dan spesifikasi apa saja yang ditawarkan? Oke, gak perlu basa-basi lagi, mari kita bahas. Nah, inilah penampakan dari unit Oppo A16. Memiliki RAM sebesar 3GB dan memori internal 32GB, dijual dengan harga Rp1.999.000. Kebetulan unit yang saya pegang ini adalah warna crystal black. Pas awal saya lihat, warnanya ini sedikit unik menurut saya. Warnanya ini sedikit hitam pekat, dan jika kena pantulan cahaya akan mengeluarkan efek biru dongker yang bikin tambah keren. Oppo A16 juga menggunakan bahan polikarbonat dengan finishing glossy. Untuk bagian belakang cukup simpel di sini. Hanya ada satu framing kamera, dan dia bentuknya kotak, agak memanjang, yang berisikan 3 lensa kamera dan 1 LED flash, dan tulisan kecil EI triple kamera. Di samping sebelah kanan ada tombol power yang berfungsi juga sebagai fingerprint. Di bagian sebelah kiri ada tombol volume up down, dan ada juga SIM tray triple slot. Jadi misalkan memori internal 32GB kurang, sobat bisa tambahkan memory card sampai 256GB. Lanjut bagian bawah. Di sini ada audio jack 3,5 mm. Ada mikrofon, ada port charger Type-C, dan ada lubang speaker. Lalu bagian depan layar, model kamera masih water drop screen. Untuk ukuran layarnya 6,52 inch, resolusi SD+, 720x1600 pixel. Panel layar yang digunakan adalah IPS LCD. Walaupun SD+, tapi untuk komposisi warna yang dihasilkan lumayan cukup nyaman dipandang menurut saya. Dan untuk refresh rate layar masih 60Hz. Menurut saya keseluruhan body dan desain dari Oppo A16 ini cukup oke dan gak ada masalah. Apalagi look belakangnya yang terlihat lebih elegan. Diameternya juga masih oke, standar HP sekarang rata-rata 6,5 inch. Overall sangat bagus, cukup nyaman digenggam menggunakan satu tangan, dan pastinya masih bisa masuk ke dalam kantong. Untuk beratnya juga masih tergolong standar ya. Oke, lanjut ke bagian dalamnya, dan inilah tampilan utama dari Oppo A16. Untuk pengaturan WiFi dan Bluetooth dan yang lainnya ada di bagian atas. Jika kita cek tentang ponsel, Oppo A16 ini sudah menggunakan versi Android 11 ya. Dia sudah menggunakan versi Android 11, ColorOS 11.1. Untuk RAM-nya sebesar 3GB dan memori internalnya 32GB. Dan dari total 32GB bisa ditambah memori tambahan sampai 256GB. Mantap nih. Untuk chipsetnya sendiri, Oppo A16 ini sudah menggunakan chipset MediaTek Helio G35 octa-core 12 nanometer. Nah, yang kerennya di sini, dia itu sudah ada fitur gestur ya. Misalkan kita ketuk 2 kali, dia layarnya akan nyala sendiri ya. Tuh. Terus ada lagi, misal kita huruf O, dia akan otomatis terbuka kamera ya. Terus ada lagi nih fiturnya. Misalkan kita simbol V ya, ini simbol V.
Nah, dia otomatis LED flashnya akan menyala. Keren nih. Saya coba untuk bermain Mobile Legends, settingan grafik bisa sampai settingan high dan sudah support high frame rate. Untuk bermain Mobile Legends sih sudah cukup oke ya, dan sudah playable. Untuk sentuhan layarnya juga responsif, gak ada kendala. Dan bagusnya lagi, Oppo A16 ini nggak panas sama sekali sob. Sedangkan untuk bermain PUBG Mobile, kita harus puas di settingan grafik smooth medium dan balance medium aja, gak lebih dan gak kurang. Walaupun settingan grafiknya agak sedikit kentang, tapi di saat saya memainkan game PUBG Mobile di Oppo A16 ini lancar-lancar saja. Meskipun kadang-kadang ada frame drop, tapi masih batas wajar. Mengingat spesifikasi yang ditawarkan juga tergolong standar. Untuk gaming sih ini lumayan bagus ya. Intinya Oppo A16 ini sudah bisa diajak untuk bermain game seharian sih. Untuk bagian kamera, Oppo A16 ini dilengkapi dengan 3 lensa kamera belakang, yaitu ada 13 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya dilengkapi dengan 8 megapiksel. Untuk resolusi kamera tidak ada perubahan dari seri Oppo A15 sebelumnya, tapi untuk fitur kameranya agak minim di Oppo A16 ini. Untuk hasil fotonya sih menurut saya sudah cukup bagus, apalagi kamera selfie-nya. Auto mulus lah pokoknya. Untuk hasil fotonya sebagai berikut. Dia perekaman video menggunakan kamera belakang. Warnanya terlihat jelas, smooth. Oke lah. Untuk kualitas di harga 1,9 jutaan sih ini udah worth it banget. Ini dia perekaman video menggunakan kamera depan ya. Ini lumayan terang ya warnanya. Tapi kalau misalkan kita di backlight seperti ini, ya masih cukup oke lah. Kesimpulan, Oppo A16 ini lebih menarik dari segi desainnya dan tampilannya, karena terlihat mewah untuk smartphone di harga 2 jutaan. Untuk RAM 3GB dan memori internal 32GB sudah sangat worth it menurut saya. Untuk performa juga lumayan, hasil foto standar nggak ada keluhan, karena semua smartphone pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. So, jika sobat berminat dengan Oppo A16 ini, bisa langsung order di D88 City Cellular, cabang manapun. Oke, terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga videonya gampang dipahami dan semoga videonya bermanfaat. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Bye-bye. Bagus banget sih. Ini harus wajib beli nih untuk daring sekolah.